Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatannya kepada kita semua, dimanapun kita berada. Salawat serta salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Popi Kaminia Jamil SEMSM yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan persentase dalam rangka kali ini. Adapun persentase kami kali ini merangkup 3 bab yang masing-masing berjudul penerapan strategi The Balance Scorecard dan analisis rantai nilai, konsep biaya dasar dalam manajemen, dan biaya pekerjaan. Kelompok kami beranggotakan Gina Sabrina, saya sendiri Aula Irza Muhammad, Rafika Dian Syaputri, dan Alhen.
Analisis rantai nilai. Perusahaan harus melakukan usaha memuaskan pelanggan. Maka para ahli menciptakan value chain analysis sebagai alat perusahaan dalam mengukur keunggulan kompetitif mereka. Hal-hal yang diperhatikan antaranya bagaimana nilai yang diberikan pada konsumen dapat mengikat atau penurunan biaya pada kegiatan produksinya, dan keadaan hubungan antara perusahaan dengan pemasok atau suppliers, konsumen atau customers, dan perusahaan lainnya. Suatu perusahaan harus menentukan strategi apa yang akan mereka jalani untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Karena suatu aktivitas individual akan dapat mempengaruhi keseluruhan aktivitas perusahaan yang dapat menentukan tingkat kompetisi perusahaan tersebut. Maka manajemen diharuskan paham bagaimana cara memilih strategi dan membuat konsep dalam meningkatkan total value chain. Berikut langkah-langkah value chain atau rantai nilai pada industri manufaktur. Step 1. Desain. Pada tahap ini, perusahaan harus melakukan penelitian dan pengembangan atas produk atau jasa apa yang akan mereka ciptakan. Merancang keperluan apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Step yang kedua, perolehan bahan baku. Kegiatan pertambangan bahan-bahan baku pada suatu sumber daya yang tersedia akan berpengaruh pada kualitas dari produk yang akan dibuat. Misalnya perolehan plastik dari pemasok yang sudah dikenal akan lebih baik kualitasnya dibanding dari pemasok baru yang perusahaan belum ketahui mutunya. Juga dalam mengembangkan dan menyempurnakan barang atau jasa. Step ketiga, bahan dirakit menjadi komponen. Aktivitas mengubah bahan baku menjadi komponen-komponen suatu produk yang telah dirancang sebelumnya oleh perusahaan, dan menyediakan produk suku cadang, barang yang diproduksi untuk menjaga tingkat kepuasan konsumen. Step keempat, perakitan. Mengkonversi merakit komponen penting pada barang yang diciptakan, sehingga dapat bernilai guna, melakukan penyelesaian bagian-bagian yang dibutuhkan, serta adanya pengujian terhadap barang yang telah diciptakan. Step kelima, komputer manufaktur. Adanya perakitan akhir supaya barang yang diciptakan benar-benar memberikan hasil yang sesuai yang direncanakan sebelumnya dan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan perusahaan, serta memikirkan kemasan yang bagaimana yang akan dipilih. Perusahaan dalam menarik minat pasar yang akan ditawarkan, misalkan apakah berupa kardus, plastik, atau kotak kayu. Pengiriman produk akhir pun harus diperhatikan. Step keenam, grosir pergudangan dan distribusi. Memindahkan produk ke lokasi eceran dan gudang yang dibutuhkan juga diperhatikan. Apakah melalui darat seperti menggunakan truk, melalui perairan menggunakan kapal, atau melalui udara dengan pesawat, bila akan mengirim ke tempat-tempat yang terbilang jauh. Risiko pun harus diperhatikan oleh manajemen suatu perusahaan. Step 7. Penjualan eceran. Aktivitas penjualan eceran untuk mendapatkan pendapatan kas. Semakin tinggi tingkat ketertarikan masyarakat sebagai konsumen terhadap barang yang diciptakan,
maka akan semakin tinggi pula tingkat penjualan barang tersebut, sehingga akan memberikan pemasukan uang kas pada perusahaan. Dan semakin tinggi tingkat pemasukan kas, maka akan semakin terwujud tujuan dari perusahaan. Step 8. Pelayanan pelanggan. Proses pengembalian barang atau return, pertanyaan cara penggunaan, cara perawatan atau sebagainya dari para konsumen terhadap perusahaan atas barang yang telah kita pasarkan merupakan hal yang penting yang harus manajemen perhatikan. Jangan sampai konsumen merasa perusahaan telah memberikan produk dengan kualitas yang rendah. Dan jasa perbaikan atas barang yang rusak juga dapat menambah nilai dari suatu kinerjaan di mata para konsumen. Seperti menyediakan servis komputer pada perusahaan komputer. Balance scorecard merupakan strategi analisa yang digunakan perusahaan dengan merancang diagram sebab akibat. Karena perusahaan menganggap suatu kejadian pasti merupakan akibat dari suatu sebab sebelumnya. Dan agar para manajer dapat menciptakan akibat yang baik, maka mereka akan menciptakan sebab yang baik, sehingga akan mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi. Faktor kesuksesan berdasarkan balance scorecard. Yang pertama, perspektif atau pandangan bagian keuangan termasuk di dalamnya kinerja keuangan seperti laba, operasi, dan laporan arus kas. Yang kedua, perspektif atau pandangan para konsumen yang biasanya dilihat dari tingkat kepuasan konsumen atas barang yang dikonsumsinya. Yang ketiga, perspektif atau pandangan dari proses pihak internal perusahaan. Misalkan, dari tingkat perusahaan memproduksi barang atau jasanya, atau dalam kecepatan memproduksi apakah tepat waktu atau tidak. Yang keempat, pelatihan dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan seperti training yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya. Dan juga tingkat produksi perusahaan atas produk baru dan hak paten atas produknya. Konsep biaya dalam manajemen. Konsep biaya adalah konsep kunci dalam ekonomi. Ini mengacu pada jumlah pembayaran yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa apapun. Dalam cara yang lebih sederhana, konsep biaya adalah penilaian keuangan dari sumber daya bahan, risiko, waktu, dan utilitas yang dikonsumsi untuk membeli barang dan jasa dari sudut pandang ekonom. Biaya produksi barang dan jasa apapun sering disebut sebagai konsep biaya peluang. Dengan persaingan yang semakin ketat di dunia sekarang ini, perusahaan-perusahaan didesak untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keputusan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan bergantung pada perilaku biaya dan pendapatannya. Selain konsep biaya peluang, terdapat beberapa konsep biaya lain, yaitu biaya tetap, biaya eksplisit, biaya sosial, biaya implisit, biaya sosial, dan biaya penggantian. Berdasarkan sifat pengeluaran. 1. Biaya pengeluar. Pembayaran ontintik yang dialami oleh seorang pengusaha dalam menggunakan input dikenal sebagai biaya pengeluaran. Ini termasuk biaya yang untuk membayar bahan bakar, sewa listrik, dan lain-lain. Konsep 2. Konsep biaya peluang. Ini adalah nilai dari hal terbaik berikut yang Anda serahkan setiap kali Anda membuat keputusan. Klasifikasi dalam hal keterusuran. 1. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait dengan metode produksi, barang atau jasa. Ini adalah kebalikan dari biaya tidak langsung. Biaya ini terkait dengan produk atau proses tertentu. Mereka juga dikenal sebagai biaya yang dapat dilacak, karena dapat ditelusuri ke aktivitas tertentu. Ini adalah kebalikan dari biaya tidak langsung. 2. Biaya tidak langsung.
Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri kembali ke satu objek. Biaya atau sumber biaya mereka juga dikenal sebagai biaya yang tidak dapat dilacak, namun mereka sangat penting karena mempengaruhi total profitabilitas. Konsep biaya dalam hal perawatan. 1. Biaya akuntansi. Biaya akuntansi adalah biaya langsung. Mereka juga dikenal sebagai biaya keras. Pengusaha membayar uang tunai secara langsung untuk memperoleh sumber daya untuk memproduksi. Ini termasuk biaya harga yang dibayar untuk mesin dan bahan baku, tagihan listrik, dan lain-lain. Biaya ini diperlakukan sebagai beban. 2. Biaya ekonomi. Biaya ekonomi adalah kombinasi keuntungan dan kerugian dari produk. Biaya ini terutama digunakan oleh para ekonom untuk membandingkan satu sama lain. Klarifikasi berdasarkan tujuan. 1. Biaya tambahan. Biaya tambahan adalah perubahan biaya masa depan dan yang akan terjadi sebagai akibat setelah keputusan dibuat. 2. Biaya hangus. Sunk cost adalah biaya yang tidak dapat diperoleh kembali setelah dipertahankan. Ini termasuk jumlah yang dihabiskan untuk melakukan penelitian dan periklanan. Jenis konsep biaya berdasarkan pemain dan variabilitas. 1. Berdasarkan pembayaran. Biaya pribadi menyiratkan biaya yang dipertahankan ketika seorang individu memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Pelaku bisnis membelanjakan kepentingan pribadi atau bisnisnya sendiri. Biaya sosial adalah biaya untuk seluruh masyarakat yang dihasilkan dari peristiwa berita atau perubahan kebijakan. 2. Dalam hal variabilitas. Biaya variabel, dengan kata sederhana, adalah biaya yang bervariasi sesuai dengan hasil output. Biaya produksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi, dan biaya produksi variasi sesuai dengan hasil output. Biaya produksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi, dan biaya produksi yang lebih rendah, biaya yang lebih rendah. Jika produksi lebih banyak, bisnis akan membayar lebih dan sebaliknya. Penetapan biaya pekerjaan adalah metode yang tepat untuk melacak semua biaya dan pendapatan yang terkait dengan proyek tertentu. Proyek mungkin termasuk usaha pelanggan satu kali, pembuatan produk baru, atau pengiriman beberapa produk yang akan dikembangkan pada waktu yang sama. Biaya pekerjaan biasanya dipecah menjadi 3 tenaga kerja, bahan, dan overhead. Meskipun masing-masing elemen ini dapat dipecah lebih lanjut. Misalnya, biaya tenaga kerja mungkin termasuk upah karyawan dan biaya vendor pihak ketiga. Biaya bahan dapat mencakup bahan baku langsung yang muncul dalam produk jadi dan bahan tidak langsung yang digunakan untuk membuat produk, seperti peralatan. Perusahaan harus dengan hati-hati memperhitungkan dan merencanakan masing-masing elemen ini untuk menyelesaikan proyek mereka dengan sukses dan tepat waktu. Tujuan utama job cost atau biaya pekerjaan. Yang pertama, pahami untung atau rugi setiap pekerjaan. Penetapan biaya pekerjaan melihat setiap elemen yang terlibat dalam proyek tertentu sehingga Anda dapat melacak profitabilitas masing-masing. Yang kedua, bandingkan dengan perkiraan. Dengan menganalisis seberapa berhasil Anda mengelola perkiraan, Anda dapat menentukan harga pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang. Tujuan penetapan biaya pekerjaan adalah
untuk memastikan keuntungan atau kerugian yang dibuat pada setiap pekerjaan. Yang ketiga, mengungkap inefisiensi dan kelebihan biaya. Hal-hal seperti pekerjaan berulang yang dapat diotomatisasi atau sumber daya karyawan yang dialokasikan dengan buruk dapat diatasi dalam proyek mendatang. Sekian dari kelompok kami, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada yang kurang dan ingin ditanyakan, silakan bertanya pada tempat yang telah disediakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.